Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan tentang motor induksi satu fasa. Motor induksi satu fasa hanya memerlukan satu fasa daya untuk pengoperasiannya. Terdapat di rumah tangga maupun industri. Komponen utama motor satu fasa adalah sebagai berikut. Rotor yang merupakan bagian yang berputar. Belitan stator yang stasioner. Memiliki dua bagian, satu belitan utama dan satu belitan bantu. Belitan bantu ditempatkan tegak lurus terhadap belitan utama. Sebuah kapasitor terhubung dalam belitan bantu. Mari kita asumsikan hanya ada satu koil pada belitan utama dan bantu. Untuk memahaminya, bekerja lebih baik asumsikan tidak ada arus yang mengalir melalui belitan bantu. Lihat arus melewati belitan utama akan menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi. Bekerja motor induksi. Satu fasa sederhana hanya menempatkan satu rotor yang sudah berputar di dalam medan magnet tersebut. Anda dapat mencatat satu hal yang menarik, rotor akan terus berputar dalam arah yang sama. Alasannya adalah sebagai berikut. Medan berfluktuasi setara dengan jumlah dua medan magnet yang berputar berlawanan. Konsep ini dikenal sebagai teori medan putar ganda. Medan magnet berputar afektif pada rotor menarik karena medan magnet bervariasi. Listrik diinduksi dalam batang rotor karena induksi elektromagnetik. Jadi di sini adalah situasi batang pembawa arus direndam dalam medan magnet. Medan magnet ini akan menghasilkan gaya menurut hukum Lorentz, sehingga rotor akan mulai berputar. Tetapi di sini kita memiliki dua medan magnet yang berputar berlawanan, sehingga torsi yang dihasilkan oleh mereka akan sama, dan efek friksi yang berlawanan akan menjadi torsi nol pada rotor, sehingga rotor tidak akan mulai. Itu hanya akan berdengung, tetapi jika entah bagaimana kita dapat memberikan rotor ini putaran awal satu torsi akan lebih besar dari yang lainnya. Akan ada torsi bersih dalam arah yang sama dari putaran awal. Sebagai hasil loop akan terus berputar ke arah yang sama. Ini adalah cara kerja motor induksi satu fasa, tetapi satu masalah besar tetap bagaimana memberikan rotasi awal seperti itu. Nikola Tesla, seorang penemu Yugoslavia yang terkenal, menyarankan satu solusi cerdik untuk masalah ini. Jika kita dapat membatalkan salah satu medan putar, kita akan dapat menghidupkan motor. Belitan bantu datang susunan kapasitor digunakan, tetapi untuk tujuan ini belitan bantu juga menghasilkan dua medan magnet yang berputar berlawanan. Salah satunya akan menggunakan RMF dari belitan utama, dan lainnya akan itu dijumlahkan, resultan akan menjadi medan magnet tunggal yang berputar di bawah kecepatan tertentu. Medan magnet seperti itu dapat memberikan torsi awal seperti rotor atau motor akan memulai setelah rotor mencapai kecepatan tertentu. Bahkan jika Anda memotong belitan bantu itu akan tetap pada putaran seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tindakan pemotongan ini dilakukan melalui saklar sentrifugal. Itu saja tentang cara kerja motor. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rama Febriani, mewakili kelompok 1 akan menjelaskan contoh soal motor induksi satu fasa.
Anggota dari kelompok kami ada Valentino Rossi Junior, Indah Fitria, Fahmi Rama Febriani, Niko Dimas Saputro, Abiu Chandra Kusuma, Rizal Prasetyo, dan Hafiz Pratama Iqbar Hidayat. Untuk contoh soal pertama, motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt, arus 30 ampere, dan cos Varpi 0,75 leading. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub, motor tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm, sedangkan resistansi dan reaktansi rotor berturut-turut adalah 10 ohm dan 4 ohm. Tentukan A. Hitung daya output, dan B. Efisiensi motor dan losses motor. Untuk menghitung daya input, rumusnya yakni P input sama dengan VI cos Varpi sama dengan 500 dikali 30 dikali 0,75 dan hasilnya adalah 11,25 kW. Untuk B, menghitung efisiensi motor dan losses motor. Efisiensi sama dengan P output per P input dikali 100% sama dengan 10 kW per 11,25 kW dikali 100%. Jawabannya 88,88%. Untuk rumus P losses sama dengan P input dikurangi P output, sehingga 11,5 min 10 sama dengan 1,25 kW. Untuk contoh soal nomor 2 sama dengan contoh soal nomor 1, namun yang ditanya adalah putaran motor dan slip yang terjadi, serta torsi beban penuh dan torsi maksimum. Untuk yang pertama, menghitung putaran motor dan slip yang terjadi. Rumusnya NS sama dengan 120 F per P sama dengan 120 dikali 50 per 4 sama dengan 1500 rpm. Untuk kecepatan slip sama dengan NS per NR sama dengan 1500 min 1460 sama dengan 40. Untuk slipnya sama dengan 40 atau kecepatan slip dibagi 1500 dikali 100% sama dengan 2,67%. Untuk menghitung torsi beban penuh dan torsi maksimum menggunakan rumus TFL sama dengan 2 kali S kali R2 per X2 sama dengan 2 dikali 2,6 per 100 dikali 1 dibagi 4 sama dengan 0,013 Nm. Untuk T maksimum atau torsi maksimum sama dengan R2 per X2 dikali 2 ditambah S kali 2 sama dengan 1 per 4 dikali 2 ditambah 2 per 6 per 100 dikali 2, jawabannya 10,063 Nm. Untuk contoh soal nomor 3, diketahui suatu motor induksi satu fasa memiliki kecepatan sekitar 1400 sampai 1500 rpm. Jika menggunakan sumber listrik dengan frekuensi 50 Hz, maka berapakah jumlah kutub yang dihasilkan? Untuk rumusnya sama dengan contoh soal nomor 2, namun yang ditanya yakni jumlah kutub yang dihasilkan. Sehingga rumusnya NS sama dengan 10 F per P, 1500 sama dengan 120 dikali 50 per P, sama dengan 4 kutub atau 2 pasang kutub. Kemudian contoh soal analisis. Pertanyaannya, mengapa motor induksi satu fasa tidak dapat hidup sendiri? Motor induksi satu fasa tidak dapat hidup sendiri karena belitan stator fase tunggal menghasilkan medan magnet yang berdenyut dalam kekuatan secara sinusoidal. Polaritas medan berbalik setelah setiap setengah siklus, tetapi medan tidak berputar. Akibatnya, fluks bolak-balik tidak dapat menghasilkan rotor pada rotor yang stasioner. Sekian penjelasan mengenai contoh soal motor induksi satu fasa. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 1 dari kelompok 1 pelajaran TTE akan menerjemahkan tentang video 2. Baik, langsung disimak saja. The invention of induction motors
Penemuan motor induksi secara permanen permanently altered the course of human civilization. This 100-year-old motor, invented by the great scientist Nikola Tesla, is the most common Nikola Tesla adalah jenis motor yang paling umum motor type even today. In fact, about 50% of global electric power consumption is due to induction motors. Let's get into the workings of induction motors, or more masuk ke cara kerja motor induksi atau lebih khusus specifically into Nikola Tesla's genius thinking. The induction motor has two main parts, the stator and rotor. yaitu stator dan rotor. The stator is basically a three-coil winding and three-phase Tiga kumparan berliku AC power input is given to it. The winding passes through the slots of the stator, which are made by stacking thin, highly permeable steel laminations inside a steel or cast iron frame. yang sangat permeabel. Di dalam rangka When a three-phase current passes through this winding, something very interesting happens. ketika arus tiga fase melewati belitan ini, It produces sesuatu yang sangat menarik terjadi, menghasilkan medan magnet berputar. a rotating magnetic field. Inilah yang menyebabkan rotor This berputar RMF untuk is what causes the rotor to turn. magnet yang berputar. To understand how the rotating magnetic field is generated, as well as its properties, let's consider a simplified stator winding. Yang disederhanakan belitan stator di sini. Here, the three coils are connected 120 degrees apart. Dihubungkan 120. A wire carrying current produces a magnetic field around it. When a three-phase power is applied to this special arrangement, the magnetic field produced will be as shown at a particular instant. Seperti yang ditunjukkan. Ya, seperti gambar berikut. Pada saat tertentu dengan With variations in AC current, the magnetic field takes different orientations. orientasi yang berbeda. Jika Anda membandingkan ketiga contoh, If you compare these three instances, Anda dapat melihat bahwa itu you can see that it is like a magnetic field of uniform strength rotating. berputar kecepatan rotasi medan magnet. Dikenal dengan kecepatan The rotational speed of the magnetic field asumsikan bahwa is known as the synchronous speed. tertutup di dalamnya. Assume that you are putting a closed conductor inside it. According to Faraday's law, because the magnetic field is varying, an EMF will be induced in the loop. Dalam loop. The EMF EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti lingkaran pembawa arus yang terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan dihasilkan pada loop. Dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama juga terjadi dalam motor induksi. Di sini alih-alih loop sederhana, sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar tupai digunakan. Arus AC 3 fase yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi, seperti dalam kasus sebelumnya, arus akan diinduksi di jeruji kandang tupai, yang dipendekkan oleh cincin unjung, sehingga rotor akan mulai berputar. Makanya motor ini disebut motor induksi. Listrik diinduksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik daripada koneksi langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik seperti itu, lamina inti besi terisolasi dikemas di dalam rotor. Ukuran besi yang kecil memastikan kerugian arus ID minimum. Anda dapat melihat bahwa motor induksi memiliki keuntungan besar. Ini secara inheren memulai sendiri. Seperti yang Anda lihat, medan magnet dan rotor berputar.
Tetapi pada kecepatan berapa rotor akan berputar? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari pertimbangkan kasus yang berbeda. Pertimbangkan kasus di mana kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena fakta bahwa keduanya berputar dengan kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan pernah memotong loop. Dengan demikian, tidak akan ada IMF dan arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor dan rotor akan melambat secara bertahap. Saat melambat, medan magnet akan memotong loop rotor. Jadi, arus dan gaya induksi akan naik lagi. Rotor kemudian akan dipercepat. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Ini berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit kurang dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slip. Now let's understand why induction Jadi kita motors ketahui rule bersama-sama both the mengapa industrial motor and induksi domestic menguasai worlds. bidang industri. You can note that induction motors Atau do not domestik. require a permanent magnet. Di sini They do not even dapat have brushes, sadar bahwa motor induksi commutator tidak rings, memerlukan or medan position magnet permanen. sensor like other electrical Melainkan machine mereka counterparts. Induction karena motors are di sini also mereka hanya self-starting. memiliki cincin komutator, The sikap, most atau important sensor advantage posisi is that seperti induction motor halnya speed yang lain. can be controlled easily by controlling the input Seperti halnya power mesin-mesin frequency. listrik yang lain. To understand Motor it induksi properly, sendiri let's juga once again consider the bukan simple paling coil penting arrangement. karena keuntungannya adalah We bahwa learned that kecepatan a motor rotating induksi dapat magnetic dikontrol field is dengan mudah produced dengan due mengontrol to the frekuensi daya three-phase input input power. untuk It is daya quite inputnya. clear that the Untuk speed of the memahami hal ini, RMF is mari proportional kita to the sekali lagi frequency of the input mempertimbangkan power. pengaturan kumparan Because the sederhananya rotor always yang tries kita to catch pelajari up with the bahwa RMF, the saat rotor medan speed magnet yang is berputar also dihasilkan proportional to the karena frequency of daya the input AC tiga power. fasa. Hal Thus, ini by menyebabkan using a kecepatan variable frequency RMF drive, sebanding dengan one frekuensi can daya control the input speed of the karena induction rotor selalu motor berusaha very mengejar easily. RMF. This property of the induction motor makes them an attractive choice for elevators, Kecepatan rotor cranes, juga sebanding even in terus electric dengan cars. frekuensi daya AC, Due to sehingga the high dengan speed menggunakan band of penggerak frekuensi induction motors, variabel, electric cars are seseorang capable to atau run with a single yang speed transmission. mengendalikannya dapat mengontrol kecepatan motor induksi saat sangat mudah. Seperti ini, seperti halnya pada saat pengoperasian kren atau mobil bertenaga listrik. Karena pada pita kecepatan tinggi, motor induksi mobil listrik mampu berjalan dengan transmisi kecepatan tunggal. Properti lainnya yang menarik dari motor induksi adalah bahwa ketika rotor digerakkan oleh penggerak utama, ini juga dapat bertindak sebagai generator. Dalam hal ini, seseorang tadi harus dipastikan bahwa kecepatan RMF selalu kurang dari kecepatan motor. We hope you will support us at patreon.com so that we can continue our educational service. Thank you. Baik, saya lanjutkan untuk contoh soal video yang kedua, yaitu yang pertama. Motor induksi satu fasa dengan daya output 10 kW, tegangan 500 volt dan arus 30 ampere, dan cos P 0,75 lagging. Jika motor induksi tersebut bekerja pada frekuensi 50 Hz dan mempunyai 4 pasang kutub motor, tersebut dijalankan dengan putaran 1460 rpm. Sedangkan resistansi dan reaktansi motor berturut-turut adalah 1pi dan 4pi. Tentukan putaran motor dan slip yang terjadi. Jawab, NS sama dengan 12pi per P, sama dengan 120 dikali 50 per 4, diperoleh 1500 rpm. Kemudian ditentukan kecepatan slipnya, yaitu NS per NR, yaitu 1500 dikurangi 1460 sama dengan 40. Kemudian diperoleh slip yaitu 40 per 1500 dikali 100%. Dan hasil akhirnya yaitu 2,67%. Untuk contoh soal yang kedua yaitu motor 6 kutub disuplai dari sumber 60 Hz 3 fasa. Kecepatan motor pada beban penuh adalah 1140 rpm. Tentukan. Yang A, kecepatan sinkron dari medan magnet. Yang kedua, slip per unit. Dan yang ketiga, kecepatan rotor untuk sebuah hasil yang dikurangi di slip dengan waktu 0,02 detik.
Yang pertama yaitu kecepatan sinkron. Ns sama dengan 120 F per P, sama dengan 120 dikali 60 per 6. Dihasilkan 7.200 per 6 sama dengan 1.200 RPM. Kemudian slip per unitnya yaitu S sama dengan Ns min NR per Ns. Sama dengan 1.200 dikurangi 1.140 per 1.200. Sama dengan 60 per 1.600 dihasilkan 0,05 atau 5%. Kemudian untuk kecepatan rotor yaitu S sama dengan SR, NS min NR per NS. Sama dengan 1 min NR per NS. Sama dengan 0,002 sama dengan 1 min NR per 1.600, yaitu NR sama dengan 1 min 0,02 dikali 1.600 dan diperoleh hasil akhir 1.176 Rpm. Untuk contoh soal yang terakhir yaitu diketahui motor induksi 3 fasa 50 Hz NS sama dengan 1.200 R per min, hitung frekuensi arus